Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solihin dari kelas B, NIM 2421500025. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu pengantar keamanan cyber mengenai review celah keamanan sistem informasi akademik SSO Unuja berdasarkan pendekatan CIA Triad. Lanjut. Latar belakang dari analisis ini adalah masifnya transformasi digital di lingkungan kampus. Perlindungan data pengguna seperti mahasiswa dan dosen kini menjadi hal yang wajib. Jika celah keamanan dibiarkan, dampaknya bisa fatal, mulai dari pencurian akun, manipulasi nilai, hingga kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, evaluasi terstruktur ini sangat mendesak untuk memitigasi risiko sejak dini. Lanjut, objek yang saya analisis adalah SSO Unuja, pintu gerbang utama autentikasi terintegrasi di Universitas Nurul Jadid. Secara teknik, sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel 13.x, Rutime PHP 8.3, dan Franken PHP. Basis datanya didukung oleh MySQL dan MariaDB, serta dilengkapi proteksi Cloudflare, Turnstile, WAF pada lapisan terluar server. Lanjut, metodologi analisis yang saya gunakan didasarkan pada 3 pilar CIA Triad. Yang pertama, confidentiality untuk memastikan kerahasiaan data pribadi. Yang kedua, integrity atau keutuhan data, menjamin bahwa informasi atau token autentikasi tetap benar, akurat, valid, serta terlindungi dari modifikasi ilegal pihak luar. Yang ketiga, availability atau ketersediaan, menjamin bahwa infrastruktur, sistem, layanan akademik, dan rekaman log forensik darurat selalu siap sedia digunakan. Lanjut. Pertama, pada aspek confidentiality ditemukan risiko tingkat critical to high. Dan pertama, temuan C04, kebijakan password lemah. Sistem mengizinkan pengguna kata sandi minimal hanya 6 karakter tanpa keharusan kombinasi variasi huruf, angka, atau simbol khusus. Yang kedua, temuan C02, jalur log viewer terbuka publik. Endpoint root atau log viewer dapat diakses publik bebas tanpa dilindungi autentikasi, login maupun proteksi middleware pengaman. Yang terakhir, temuan H03 dan H04, kebocoran data pribadi sensitif, informasi kredensial esensial dalam kurungnya username, email, nick, serta koordinat fisik geolocation terekam dalam format teks polos dalam kurung plain text di berkas log. Kedua, pada aspek integrity, risikonya juga berada pada level critical to high. Pertama, temuan C03, celah pembajakan sesi. Aplikasi mengeksekusi autentikasi via root tanpa melakukan pembaruan atau perintah regenerasi token ID sesi baru pasca login. Yang kedua, temuan H05, kerentanan IDOR pada CRUD admin. Fungsi administrasi mengambil query data berbasis parameter mentah model VIN tanpa validasi batasan hak milik dalam kurung ownership scope. Yang terakhir, temuan H01 dan H02, kelemahan kriptografi JWT. Penandatanganan token JWT masih menggunakan metode cipher simetris tipe HS256 yang didukung penggunaan kata kunci rahasia secret key internal yang pendek. Lanjut. Ketiga, pada aspek availability, risikonya berada di level medium to high. Pertama, temuan M18, siklus retensi log terlalu singkat. Berkas pencatatan log sistem diatur otomatis terhapus dalam siklus jangka pendek, dalam kurung hanya disimpan 3 hari. Mengeliminasi riwayat audit forensik darurat.
Yang kedua, temuan M19 jalur endpoint log error terbuka publik. Rute penampung informasi kesalahan fatal internal sistem terekspos luas di area luar tanpa proteksi kendali rangkaian autentikasi login. Yang terakhir, temuan M01, M02, M03 yang dimana absennya SOP manajemen insiden. Pengembangan sistem operasional belum memiliki dokumen tata kelola formal darurat seperti Incident Response Plan (IRP) dan Disaster Recovery Plan (DRP). Lanjut. Dari seluruh rangkaian audit yang dilakukan, berikut adalah ringkasan tabel temuan risiko yang berhasil dipetakan, mulai dari kode temuan C02 hingga M18 dengan tingkat keparahan dari medium hingga kritikal. Secara akumulatif, terdapat lebih dari 55 temuan celah kerentanan pada sistem. Jika diukur menggunakan metrik kepatuhan hukum standar, skor kepatuhan sistem SSO UNUJA terhadap UU PDP Indonesia baru mencapai 35% atau tahap awal. Dan kepatuhan terhadap OASP top 10 berada di angka 60% atau tahap parsial. Lanjut. Untuk memitigasi seluruh celah keamanan tersebut, saya merumuskan rencana solusi perbaikan. Rekomendasinya yang pertama, confidentiality, perkuat aturan password minimal 8 karakter acak standar NIST, dan batasi rute log viewer menggunakan middleware autentikasi berlapis. Terakhir, terapkan otomatisasi data masking terhadap data pribadi PII pada log. Yang kedua, integrity. Wajib menyisipkan fungsi penanganan session regenerate pasca login dan batasi CRUD admin berdasarkan validasi kepemilikan data. Yang terakhir, ubah mekanisme enkripsi JWT ke metode asimetris algoritma RS256. Terakhir, availability. Perpanjang durasi retensi penyimpanan log aplikasi menjadi minimal 30 hari. Dan susun dokumen tata kelola formal kedaruratan (Disaster Recovery Plan). Terakhir, integrasikan arsitektur monitoring terpusat dengan Wazuh ELK Stack. Lanjut. Kesimpulan akhir, sistem SSO UNUJA didukung oleh fondasi perimeter teknik yang kokoh di level web server menggunakan Cloudflare TruthStack. Namun demikian, kelemahan kritis masih teridentifikasi pada lapisan aplikasi internal serta tata kelola privasi data pengguna akhir. Dan prioritas utama perbaikan wajib difokuskan pada penguatan manajemen arsitektur autentikasi login pengguna serta pemenuhan kepatuhan privasi data pribadi (UU PDP) demi mewujudkan platform akademik yang andal, aman, dan terpercaya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.